Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas. Ya, dilihat dari kata dasarnya saja normal, pasti sudah ada gambaran seperti apa kegunaan uji normalitas itu. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini merupakan salah satu syarat atau asumsi sebelum melakukan analisis regresi. Di sini saya akan menjelaskan 3 langkah yang dapat menentukan apakah data tersebut normal atau tidak. Yang pertama, berdasarkan nilai skewness dan kurtosisnya. Skewness kemiringan, kemudian kurtosis adalah keruncingannya. Yang kedua dari bentuk histogramnya, kemudian yang ketiga dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, bisa pilih salah satu. Yang pertama untuk nilai skewness dan kurtosisnya. Di sini saya sudah menyiapkan data aflatoksin. Toksin itu variabel independen X, kemudian yield di sini variabel dependent atau Y. Jadi seberapa besar pengaruh suntikan perusahaan terdapat pendapatan perusahaan tersebut. Ya, toksin ini variabel X, yield Y-nya. Akan kita lakukan pengujian dulu untuk melihat nilai skewness dan kurtosisnya. Analyze deskriptif statistik, deskriptif, kemudian 2 variabel ini kita masukkan option. Nah, pada kolom karakterize ini kita centang kurtosis dan skewness-nya. Oke. Udah di sini muncul nilai skewness dan kurtosisnya. Coba kita interpretasi terlebih dahulu. Untuk nilai skewness variabel toksin, di sini melihatnya pada statistiknya. Variabel toksin negatif 0,060. Jadi rumus untuk skewness ini adalah seperti ini. Ini S adalah nilai skewness dibagi akar dari 6/N. N-nya jumlah sampel. Kemudian untuk kurtosis, K dibagi akar dari 24/N. K adalah kurtosisnya. Nah, ini misalkan pertama untuk variabel yield. Variabel yield nilai skewness-nya adalah ini yang dilihat statistiknya 0 dibagi akar 6/32. 0 dibagi berapapun 0. Kemudian untuk variabel toksin nilai skewness-nya adalah negatif 0,060, negatif 0,060, sehingga didapatkan Z untuk nilai skewness-nya. Z hitung, jadi kita mencari Z hitungnya ya, negatif 0,138. Untuk kurtosisnya, misal untuk variabel yield, nah ini kurtosisnya negatif 2,138, sehingga didapat Z kurtosisnya negatif 247. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, hasil perhitungan nilai Z baik untuk variabel yield maupun toksin ini masuk dalam daerah kritis interval negatif 2,58 sampai dengan positif 2,58. Ya, jadi masih masuk dalam interval ini. Ini untuk taraf signifikansi pada alfa 0,01. Kalau untuk 0,01 saja masuk, pasti nanti untuk 0,05 masuk. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini berdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, dengan melihat bentuk histogramnya, kita coba grab legacy dialog histogram. Nah, untuk mendapatkan bentuk histogram, kita harus memasukkan one by one. Misalkan pertama variabel toksin terlebih dahulu, kita centang kurva normalnya biar nanti terlihat dari histogram tersebut ada kurva normalnya. Oke. Seperti ini bentuknya. Kemudian untuk yang yield, kita coba legacy dialog histogram yield. Nah, ini histogramnya seperti ini. Kita lihat, nah, kita kopikan untuk interpretasi hasil dari tampilan grafik histogram tadi menunjukkan bahwa kurva pada variabel toksin dan yield berbentuk seperti lonceng. Jadi kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Nah, kurvanya seperti lonceng ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji normalitas yang akan kita uji adalah nilai residualnya. Jadi pertama-tama kita munculkan dulu nilai residual, analyze regression linear dengan variabel dependent yin dan independennya toksin. Kemudian kita save unstandardized ini, continue, kemudian oke. Nah, tanpa memperhatikan output, coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini sudah muncul nilai residualnya. Kemudian kita uji normalitas dengan non-parametric test legacy dialog one sample Kolmogorov-Smirnov. Dengan variabel tesnya kita masukkan residual tadi, uji distribusi normal. Oke. Nah, kolom ini yang akan kita interpretasi. Tes statistik berarti ini adalah Z hitungnya. Tapi kali ini kita akan membandingkan nilai signifikansi atau significant value dengan 0,05 saja. Nah, ini significant value-nya 0,2, artinya lebih dari 0,05, berarti datanya berdistribusi normal. Nah, ya. Seperti ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan jika data kita tidak berdistribusi normal? Kita bisa transformasi data. Nah, pertama, kita cocokkan dulu histogram dengan beberapa bentuk yang ada di bawah ini. Ada bentuk miring ke kanan ini namanya substansi negative skewness dan lain-lain. Kita cocokkan dulu, kemudian kita sesuaikan bentuk histogram tersebut dengan bentuk transformasinya. Misalkan substansial positive skewness tadi, kalau bentuknya seperti itu, bentuk transformasinya maka logaritma log 10 atau bisa juga logaritma natural. Kemudian langkah-langkahnya untuk SPSS kita coba ya. Transform compute variable. Transform compute yang akan kita ubah adalah nilai residualnya. Misalkan tadi tidak normal, kita akan ubah dengan logaritma. Kita aktifkan dulu function groupnya. Di sini ada logaritma
logaritma, fungsi logaritma, kita double klik, kita beri nama logaritma residual. Ini kita transformasi, abaikan output yang muncul. Kemudian di sini sudah muncul data baru. Data baru ini nanti yang akan kita uji normalitaskan. Parametric test, legacy dialog, one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian yang diujikan adalah data baru residual yang sudah dilogaritmakan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Ini datanya kemudian menjadi tidak normal karena tadi data saya normal, gitu ya. Nah, sekian untuk sesi uji normalitas kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.